Bapak saya tanya, dia tidak tahu bahwa karena dia butuh huruf, dia tidak tahu mau lanjut kemana, dia tidak tahu. Dia tanya saya begini, dia bilang, habis ini kamu mau kemana lagi? Kan dia tahu saya di Leve, habis di Ruteng. Kamu mau kemana lagi habis ini? Selamat datang dalam podcast Cerita dari Matim, podcast yang akan menyajikan berbagai informasi pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Tamu podcast kali ini adalah Bapak Agas Andreas SH.M. Hum, Bupati Manggarai Timur. Beliau adalah Bupati Manggarai Timur terpilih untuk periode 2019-2024. Sebelumnya, Bapak Agas Andreas adalah Wakil Bupati terpilih dan mendampingi Bapak Yosep Tote untuk 2 periode, sejak 2009 sampai dengan tahun 2018. Lahir pada 1 September 1959 di Nunang, Lambaleda Selatan, di usia yang ke-61 tahun, tentunya banyak hal yang bisa dibagi untuk kita semua, sebagai seorang Andreas Agas maupun sebagai seorang Bupati Manggarai Timur. Di sini, dalam podcast Cerita dari Matim, kali ini bersama saya Jenny Wajong, kami akan membaginya bersama Anda. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast ini. Oke. Kami tahu Bapak sibuk sekali, tapi bisa menyediakan waktu di sini bercerita, menjawab banyak pertanyaan. Iya. Jadi podcast ini ceritanya adalah sebuah acara yang mau menggali lebih banyak tentang seorang Andreas Agas yang adalah Bupati Manggarai Timur. Tapi sebelum lebih banyak bercerita, mungkin saya minta maaf, Andreas Agas atau Agas Andreas nih bagusnya Pak? Atau Baik, resminya? nama saya itu sebenarnya dibaptis itu ya, menggunakan nama Andreas Agas. Ya. Terus di SD juga, ijazah saya di SD itu Andreas Agas. Oke. Tapi begitu masuk SMP itu terdaftar Andreas Agas, tapi begitu penulisan ijazah setelah tamat, tahun-tahun 76 itu hampir semua sekolah Katolik, balik namanya. Mungkin menggunakan pola Belanda, menjadi Agas Andreas, sehingga waktu masuk SMA juga ya ikut itu juga, ijazah ikut Agas Andreas, perguruan tinggi, dan semua dokumen sekarang ikut Agas Andreas, sehingga pada waktu pilkada kemarin, maju pilkada berapa kali, mau tidak mau membuat surat keterangan bahwa nama Agas Andreas ya sama dengan nama Andreas gitu. Agas. Oh, ya. Itu orang bilang apalah arti sebuah nama ya. Yang penting orang yang sama. Yang penting orang yang sama, itu dia. Baik, Bapak sebelum juga bercerita lebih banyak sebagai seorang tokoh publik, siapa sih yang tidak kenal Bapak Agas Andreas atau Bapak Ande Agas di Manggarai Timur dan mungkin juga di seluruh Manggarai Raya ya, atau Indonesia bahkan. Iya. Hal yang menarik yang juga pengen sekali diketahui oleh orang banyak itu adalah masa kecil Bapak seorang bupati itu seperti apa sih? Mungkin bisa sedikit bercerita. Kami baca sedikit riwayat, ada cerita, ada Nunang, ada Cekalikang, kemudian ada SMP di Ruteng, SMA-nya di Ende. Banyak sekali cerita-cerita itu. Mungkin bisa sedikit berbagi untuk itu Bapak? Terima kasih. Saya dulu lahir di sebuah kampung namanya Nunang. Cuman di ijazah semua ditulis di Lambaleda. Gitu ya. Nunang adalah sebuah kampung, kampung lama kami sebelum pindah ke Cekalikang. Okay. Kami pindah Cekalikang itu tahun 69, ketika saya kelas 2 SD. Lalu saya sekolah di SD Kaleve, ya jarak dari kampung ya, sekitar 3 kiloan lah. Tempuh dengan jalan setapak, kita sekolah di SD Kaleve. Saya masuk SD tahun 68. Terus tamat dari SD Kaleve, waktu itu saya tes seminari, seminari Kisol, lulus bersyarat, gitu ya, lulus bersyarat. Cuman karena waktu itu Kisol dianggap jauh sekali dari kampung, dan ya karena orang tua miskin, kakak di Ruteng, almarhum kakak Osnohos ini, dia sudah sekolah di Ruteng saja. Masuk sekolah di STP, Sekolah Teknik Pembangunan Bina Kusuma. Di situ ya kami punya kepala sekolah masih hidup sekarang itu adalah Bapak Pulus Gagung. Dengan istrinya itu juga guru kami. Nah, gitu. Tamat dari SMP itu sebenarnya saya juga sekolah di Ruteng lagi. Cuman karena zaman kami sekolah itu banyak sekali orang bully kalau zaman sekarang ya. Karena anak orang miskin, lalu kita hidup di kos juga. Ya masak sendiri, saya setahun hidup di kos.
Bahkan saya pernah disingkirkan oleh teman-teman saya. Karena saya masak keladi. Makan pagi, malam juga keladi. Siang baru masak nasi. Lalu saya disingkirkan oleh mereka. Saya masak nasi teman yang sampai hari ini saya cari. Oke. Nama Petrus Panggus. Itu yang dari Iteng Paka. Lalu setelah tamat dari SMP, saya ke sekolah di Ruteng, saya pikir pasti terjadi. Kenapa? Karena malu selalu diolok oleh orang lain bahwa kamu orang tua tidak mampu, tidak perlu sekolah. Karena waktu itu ada yang pakai celana panjang, saya tetap celana pendek. Ya karena memang orang tua mau apa. Lalu ada satu waktu di tanggal 20 Desember, di Masih kebun. ingat, bahkan masih ingat tanggal. Saya masih ingat betul. Di kebun, di pondok saya, almarhum mama, almarhum bapak. Ya. Waktu bapak saya tanya begini, bapak saya tanya, dia tidak tahu bahwa, karena dia butuh huruf, dia tidak tahu mau lanjut kemana, dia tidak tahu. Dia tanya saya begini, dulu habis ini kamu mau kemana lagi? Kan dia tahu saya di Leve, habis di Ruteng, kamu mau kemana lagi habis ini? Saya bilang, saya mau ke Ende. Bahasa Manggarai, Le Ende. Dia lalu, dia bilang, kenapa kau harus sekolah jauh-jauh ke Ende? Saya bilang, kalau saya sekolah di Ruteng, saya tidak jadi. Karena saya selalu dibudi, anak orang miskin. Mama saya bilang, Mama saya bilang begini, Mekas, saya tidak mau sepanak sengsara. Kau pergi jual kopi. Itu pernyataan mama, saya ingat betul. Lalu besok pagi bapak ajak saya ke Wacie, pergi jual kopi dengan harga waktu itu ijon 6 karung dapat 60.000. 60.000 itulah yang saya bawa ke Ende. Lalu saya datang di sini, di Borong, ada almarhum ipar dulu nama Longin Snor, almarhum sudah meninggal dia bawa, perkenalkanlah saya dengan Bapaknya Haji Bonga ini. Karena mereka bisnis orang Borong waktu itu. Titip saya sama-sama ke Ende. Naiklah motor laut di Ende Cipivatu, motor varia. Dengan tidak tahu saya harus dengan siapa di Ende. Benar-benar pergi begitu hanya saja. pokoknya jalan saja. Uang 60.000 taruh di tas, lalu 1.500-nya saya pegang untuk dikumpul anak-anak muda di kampung. Karena mereka waktu itu anak muda, saya suka bergaul dengan mereka, waktu saya berangkat mereka kumpul. Itulah semangat gotong royong di kampung. Berangkatlah saya sekolah di Ende, tidur di Pulau Ende, besok pagi baru nyebrang. Almarhum Ahmad Daeng, ada keluarga kamu di Ende? Tidak ada. Lalu kamu tidur di mana? Tidak pernah berpikir, pikiran saya waktu hanya lost man saja. Tapi saya tidak mau lost man, nanti orang kira kita adalah anak orang kaya. Akhirnya Usma Ahmad Daeng bilang, tidur di om saya di Bongawani. Itulah saya tinggal di Bongawani. Tapi karena saya bertahan, lalu saya ingat betul, uang 60.000 saya tidak tahu waktu itu, saya titip di Bapak Tua. Sekolah yang STMND sudah tutup. SMA Surdikara sudah tutup. Saya tes di SPG Negeri, tidak lulus. Lalu Mama Tua di rumah itu karena SMA Muhammadiyah di mereka punya sekolah, keluarganya punya sekolah, bukan mereka punya. Dia bawa saya antar ke situ daftar masuk di Muhammadiyah. Masuklah Muhammadiyah. Uang sekolah waktu itu Rp250 per tribulan, masih tribulan. Lalu uang 60.000 saya titip Bapak Tua, Bapak simpan semua uang ini. Lalu saya dagang kalender, ya, untuk bisa membayar uang sekolah. Ya, sekolah lah. Dan selama saya libur setahun sekali. Ya. Itu pun kalau saya datang libur, saya bawa ini apa nih, promotor, saya bawa pulang berbayar. Perjalanan panjang sekolah, kemudian niat untuk sekolah pergi jauh, bahkan dalam ketidaktahuan itu semuanya berangkat dari rasa marah pada kemiskinan? Iya sebenarnya. Atau rasa malu? Sebenarnya bukan apa ya. Oke, bagi saya itu adalah pemicu. Kalau saya dulu sekolah di Ruteng, saya dibully karena miskin, saya pasti menyerah. Tapi saya mau menantang ini, menantang kemiskinan, saya harus keluar dari sini. Dan sampai di Ende, jarang saya bergaul dengan orang Manggarai. Jarang, saya tidak mau memang. Karena kalau bergaul dengan mereka sebentar, kembali lagi saya ingat lagi kasus-kasus di Ruteng. Nah, saya tidak mau. Dan waktu itu kami punya dari Galak Leleng pergi pentas danding di Ende. Saya tidak ketemu juga mereka. Karena saya takut mereka lihat saya punya penderitaan di Ende.
Satu hal yang menarik dari Bapak Andreas Agas itu adalah ingatan yang luar biasa detil pada tanggal, pada orang-orang yang berpengaruh pada perjalanan kehidupan. Jadi ya begitu ya. Nah, di sana saya dagang. Dagang, tolak ke drum untuk bisa biaya sekolah. Selesailah. Tetapi prinsip saya tidak boleh mempermalukan orang tua. Uang sekolah menjadi prioritas saya bayar. Mau tidak mandi pakai sabun bukan soal bagi saya. Di mata teman-teman di sekolah itu, saya tetap dianggap anak orang kaya. Oh iya. Nah gitu. Dan saya juga menutup saya punya orang tua punya kemiskinan. Gitu ya. Ya 3,5 tahun kami di ND. Tamat dari situ. Dulu saya pernah ditawarkan untuk jadi guru. Guru SMP Santo Antonius Mano. Ditawar oleh almarhum Anton Jeramat supaya ini SMP saja, guru saja lah dari pergi kuliah, gitu kan. Tapi kakak saya yang almarhum Rius Kalo itu mungkin mereka merasa bagaimana, sudah tidak usah, kau harus kuliah supaya kita jangan diinjak-injak terus. Dari situ bangkitlah semangat keluarga saya untuk kumpul uang, berangkatlah saya kuliah di Undana. Jadi miskin itu bukan sesuatu hal miskin yang itu bagi saya yang pemicu. Iya. Karena untuk jadi lebih baik. Baik miskin maupun kaya selalu punya prinsip, dia semuanya bersifat sementara. Kalau kita anggap ini kemiskinan sebagai sesuatu yang laten, bersifat tetap, ya memang kita pasrah. Tapi kalau kita lihat semua di dunia ini bersifat sementara, ya sementara. Hari ini saya miskin, besok mungkin tidak. Gitu. Bapak mungkin miskin dari sisi ekonomi, tetapi dari segi keberanian, dari niat dan semangat itu kaya sekali kayaknya. Bagi saya sebenarnya sekolah dulu tuh salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara. Kalau saya sukses berarti keluarga saya juga akan punya imbas dong. Iya. Punya imbas ke situ. Akan ada pengaruhnya pasti ke mereka. Baik, dari sekian banyak nama yang tadi Bapak sebutkan dari masa kecil itu orang tua itu sudah pasti, keluarga itu sudah pasti. Tapi mungkin siapa orang yang paling berpengaruh untuk seorang Agas Andreas itu menjadi Bupati Manggarai Timur? Pertama gini ya, dulu kita lihat dulu. Saya, ya boleh dikatakan saya tidak punya impian menjadi bupati. Impian saya kuliah dapat kerja, titik. Tapi ada satu motivasi yang saya ingat, mungkin motivasi intrinsik sifatnya, bersifatnya dalam. Ketika dulu kami pernah menjemput Bupati Lega, almarhum. Ini masih ada Venggelur yang sekarang tempat pabrik minyak cengkeh itu masih ada di situ. Di situlah kami ketemu. Ada rasa benci waktu itu karena kita baris berbaris lalu tunggu bupati ini begitu lama. Ya, maklum saya jalan dulu. Ya, saya terus terang kalau saya lintas jalan dari sini sekarang ke Labuan Bajo, saya selalu ingat bupati-bupati yang terdahulu. Dengan jalan jelek, toh mereka juga tetap semangat melakukan kunjungan masyarakat. Nah, saya lihat waktu itu Pak Lega datang dengan baju keki, saku bawah dan 2 seperti yang Pak Prabowo pakai sekarang itu, seperti itu. Dan yang saya kagum adalah guru yang kita takuti, ternyata dia juga hormat setengah mati nih. Sama yang namanya Bupati. Bupati. Saya waktu tanya, Bapak juga hormat kah Pak Bupati? Beliau marah dong, kau itu pemimpin tertinggi di Manggarai. Oh ya, ternyata guru saya juga takut pada Bupati. Nah, sementara kita ini setengah mati juga takut pada guru. Oh, berarti ada saling ketakutan gitu. Berarti Bupati pemimpin tertinggi. Jadi terngiang terus dalam benak saya. Itu seperti jadi keinginan alam bawah sadar mungkin. Iya, keinginan alam bawah sadar. Itu. Untuk suatu saat saya akan jadi begitu. Dulu zaman-zaman kami di Kupang tuh, ya saya punya aktivitas dulu selain dosen di LSM, di pemberdayaan masyarakat, di ekonomi, di koperasi kredit ini, itu juga aktivitas saya. Tapi saya tidak melihat bahwa itu nanti punya dampak politik, tidak. Dampak politik yang politik kekuasaan gitu maksudnya. Tapi saya selalu berpikir waktu saya kerja bagaimana memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi. Tapi ada satu orang yang saya masih ingat sampai hari ini, Alomin. Di atas kapal Kilimu tuh dia pernah ngomong sama saya. Waktu itu kami mau datang ke umpamanya Golkar tahun 99. Dia bilang, kakak punya kegiatan itu satu ketika akan berdampak politik. Saya ingat betul dia pernyataan itu. Tahun 99. Pas di tahun 2004, saya dipercayakan menjadi kepala perwakilan Komisi Ombudsman. 2006, menjelang Pilkada Kota Kupang, saya ditawari untuk jadi wakil wali Kota Kupang. Dan bahasa saya bulan Januari waktu itu, tanggal 6 Januari ya, atau tanggal 7 berapa gitu. Ada 2 teman dosen yang datang, satu Yusuf Guhati,
Yang kedua adalah Dr. John Kotan. Mereka datang tawar, bilang, kami mau datang tawar, Bu, pakai bahasa Kupang waktu itu, untuk jadi calon wakil wali kota Kupang. Saya bilang, kamu nih kayak petir di siang bolong. Gitu ya. Kenapa tiba-tiba saya tidak punya pikiran ke situ. Tetapi saya waktu diskusi-diskusi, saya bilang begini, saya bilang kalau untuk saya pergi lamar, tidak. Mereka bilang, oh tidak, kami nanti yang bawa. Karena menurut mereka, pandangan mereka waktu itu, karena si calon nomor 1 ini Pak Alfunai, ya, dia inginkan calon wakilnya adalah orang akademisi, gitu ya, tapi dari Flores. Gitu. Okay. Nah, pergi lacak di Undana, menurut mereka yang punya masa di Kota Kupang ini saya. Karena koperasinya Karena tadi. koperasi, ya, karena koperasi ya. Ya, padahal kita sebenarnya kegiatan koperasi tidak punya kegiatan orientasi ke situ. Tapi karena banyak anggota kita, banyak yang saya sudah bisa dulu saya diminta bantuan oleh Dinas Perikanan untuk bimbing usaha bersama simpan pinjam. Iya. Saya jalan, para nelayan yang jual-jual ikan, saya jalan itu. Mungkin karena itu, jadilah saya calon wakil wali kota Kupang, meskipun kalah. Ya. Tapi itu jadi pemanasan untuk kemudian Ya. calon wakil bupati Ya. di Manggarai Timur. Jadi itu meskipun kalah ya. Ya. Saya berpikir bahwa ya karena moto saya dulu kalau orang bilang siap kalah siap menang, saya tidak. Saya bilang kami tidak. Kami kalah itu pasti, menang yang kami cari. Karena orang tidak mungkin masa mau siap kalah siap menang. Ya. Kalah itu pasti, menang yang kita cari. Bertarung, ya kami kalah. Kami kalah waktu itu. Tapi saya tidak putus asa gitu. Biasa saja karena tidak ada, artinya tidak buruk sekali secara ekonomi. Waktu itu tidak. Saya tidak pernah pinjam uang di mana-mana untuk itu tidak. Itu hanya uang tabungan selama bekerja. Itu memang habis. Ya namanya politik begitulah. Ya. Terus itu 2007 kami pilkada di Kota Kupang itu Mei 2007. 2008 sudah mulai. 2007 pemekaran Manggarai Timur. Ya, 2007. Kami juga ikutlah orang kampus diskusi tentang pemekaran Manggarai Timur. Tapi tidak datang berjuang di sini. Kami di Kupang. Saya beberapa kali diskusi seminar dengan anak-anak Manggarai Timur untuk pemekaran itu. Nah, terus waktu mau calon itu, saya ya Pak Yusbiron dengan Sipir Nejang, almarhum Alo Kantur datang di rumah saya di Belo. Waktu itu mereka ngomong begini, saya ingat betul omongannya Pak almarhum Alo Kantur, Pak Yos, kalau besok Pak Yos maju di Manggarai Timur, kami titip Pak Ande untuk jadi wakil. Lalu teman-teman mulai dekat, Romo Simon lah, Ya. Romo Simon nama. Saya sendiri waktu itu belum kenal, yang mana sih Romo Simon nama? Artinya kenal dekat, ketemu, kenal, omong koperasi. Saya lebih konsen omong koperasi daripada omong politik. Lalu beliau bilang ya, kalau koperasi Pak Ande, track record kami sudah tahu. Karena saya pengurus induk waktu itu, Jakarta Nasional, tingkat nasional. Sekarang saya omong politik. Politik apa, Romo? Saya bilang, ini politik pilkada Manggarai Timur. Maju, tapi maju nomor 2. Saya bilang, dengan siapa? Dia sebut waktu itu, ada 2 Yos yang kuat. Yos Biron sama Yos Tete. Yes, Tati. Oke. Lalu dia telepon Pak Biron supaya saya bertemu. Bertemu, diskusi, ya namanya diskusi politik kan tidak harga mati gitu. Begitu pulang Kupang, tidak lama Pak Don Nguru yang ketua Yayasan Tiranusa ini, Ferdi Tarang, itu mungkin timnya Pak Sitote waktu itu, telepon saya untuk ketemu di Kupang. Nah waktu itu saya masih di Jogja dengan Ibu Liatani. Pulang dari sana, saya hanya pesan Pak Don Ngurus, Pak Don, kalau Pak Yosef mau ketemu saya, kita ketemu di rumah, jangan di hotel atau jangan di restoran gitu. Karena saya berpikir kita orang Manggarai ini kan mesti Fedara Fatuk yang baru. Ya. Prinsipnya kan mesti masuk di rumah lah kalau kita berdiskusi. Ngomong-ngomong, ya saya Pak Yosef tidak ajak langsung dia, tapi dari pembicaraan itu kan dia mengarahkan undang saya ke Manggarai. Tapi dari awal itu sudah ada chemistry berdua dengan Pak Yosef Tote? Atau butuh pendekatan yang cukup lama untuk kemudian memutuskan, baiklah kita berpasangan? Tidak, hanya itu. Karena ya, saya dengan Pak Sitote sudah kenal lama di Kupang. Iya, sama-sama di Kupang dulu, sama-sama lah. Begitu dia ngomong itu, ya, saya bilang oke. Tapi saya bilang ya, saya waktu itu sama ngomong sama Pak Yosef, ya oke. Pak Yosef, kita, saya pulang, ya, tetapi kita bikin dulu, stiker masing-masing dulu. Setelah dapat partai, baru kita
gabung. Buat stiker gabung. Oke. Gabung. Berarti Pak Yosep Tote, Pak Yos Biron, kemudian Ya. Romo Simon itu adalah orang-orang yang orang-orang pengaruhnya cukup saya ingat lah, meskipun kami dulu bersaing dengan Pak Pesbiron, tapi mereka itu yang memacu saya juga. Iya. Saya berpikir waktu, oh ini mungkin jalan saya sudah. Iya. Harus mengabdi lewat jalur ini. Iya. Gitu. Pemanasannya di Wali Kota Kupang, kemudian bertemu Ya. dan akhirnya pulang Betul, kampung karena pulang itu. kampung, ya. Kalau dari keluarga sendiri, mama dan anak-anak itu untuk Mama gerakan pada waktu politik? pertama itu, kalau Ani kan dia lagi kuliah. Ya, saya masih ingat WA-nya Ani waktu itu, begitu saya kalah di Kota Kupang, dia bukan WA ya, dia SMS, masih SMS. Iya. Dia bilang, Bapak biar kalah di Kota Kupang, Bapak adalah tetap wali kota saya dan Roland. Itu bahasa dia, saya ingat betul. Ya, saya bilang, ya. Waktu ngomong itu dan Mama pikir, aduh, dia tidak mau terlibat itu, Mama Tuan, tidak mau terlibat. Dia pikir, omong politik lagi mereka nih. Sudah baru habis kalah ini, omong politik lagi. Tapi ya nantilah kita jalani dulu. Lalu saya ke Momere, ada kegiatan ke sini. Nah, waktu itu Romo Simon, jujur, Romo Benijaya, mereka bilang kita promosikan Pande, kita bikin kegiatan koperasi. Oh, itu jalan-jalan yang menuju ke situ. Bikinlah kegiatan koperasi di sekitar Kota Kombani. Tapi saya murni pure omong koperasi. Saya tidak omong pilkada. Karena saya tidak mau nanti urus koperasi ini ada bonceng dan kepentingan itu. Tapi bagi saya, lewat cara itu saya dikenal orang. Nah, kalau dari semua cerita itu menurut Bapak, untuk jadi bupati kan setelah 2 periode wakil bupati, kemudian Bapak maju jadi Bupati Manggarai Timur, berpasangan dengan Bapak Step Jagur dan kemudian menang. Modal utama untuk jadi bupati itu apa sih Bapak? Ya, pertama, kalau uang sih tidak satu-satunya. Itu bukan mutlak. Bukan mutlak. Ya, jujur, saya masuk di sini tidak bawa uang apa-apa dari Kupang. Ya. Tetapi saya teringat betul keluarga saya di kampung semangat gotong royong yang tinggi. Waktu itu kumpul, kalau saya jalan kemana-mana, ini ada yang bilang kau pergi kasih uang di bapak kecil untuk balik kepok di mana-mana. Lalu semangat saya sewaktu itu, ya kalau sudah begini, ya coba kita jalan sih. Saya selalu berpikir, saya punya prinsip bahwa kita jangan dulu menyerah sebelum kita bertarung. Bertarung. Ya, kalah itu pasti, menang kita cari. Gitu. Jadi tekad modal utamanya. Tekad, modal utama tekad. Semangat. Saya berpikir, mungkin ini jalan saya untuk mengabdi buat orang lain. Iya. Karena bagi saya kan hidup ini harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, saya punya prinsip gini tuh, kita selalu berbuat baik. Itu yang tertinggi. Kalau memang belum bisa berbuat baik, minimal kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau memang belum bisa bermanfaat kepada orang lain, minimal kita jangan menyusahkan orang lain. Nah, saya selalu berpikir bagaimana hidup saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan cari uang. Uang itu hanya akibat Uang saja? akibat. Oh, ya. Jabatan itu juga akibat, bukan jadi tujuan. Waktu itu saya berpikir ya, kalau memang dari pekerjaan-pekerjaan saya atau kepercayaan masyarakat kepada saya, jadilah saya jadi wakil bupati atau jadi bupati. Jadi akibat bagi saya. Iya. Nah, tugas kita sekarang adalah berkarya untuk bisa memberikan kebaikan, bermanfaat bagi orang lain. Itu. Jadi modal utamanya bukan hanya uang, tetapi Tekad. dan semangat untuk orang banyak, bekerja untuk orang Ya. banyak. Semua. Nah, menjadi bupati, menjadi wakil bupati itu saya pikir dan mungkin adalah pikiran banyak orang, bahwa itu adalah posisi atau jabatan favorit yang menjadi idaman banyak politisi. Enak tidak sih sebenarnya Bapak jadi bupati? Ketika kita sudah mulai berpikir untuk melayani masyarakat, kita merasa enak, nyaman. Okay. Kalau masyarakat itu puas, kita nyaman. Itu enaknya. Ada juga tidak enaknya. Ketika misalnya pelayanan kita tidak memuaskan masyarakat, itu juga tidak enaknya. Tetapi bagi saya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena yang kita layani manusia yang punya persepsi yang berbeda. Kita beri ini, menurut kita puas. Tapi mungkin belum tentu menurut dia puas. Ya. Gitu. Kalau saya, jabatan pekerjaan apapun di dunia ini, semuanya membawa kita ke enak. Oke. Sebelum kita lanjutkan, silakan diminum, Oke. Bapak. Ya. Kopi dulu. Kopi dulu. Kopi Manggarai Timur nih paling Manggarai enak. Timur enak. Bapak sudah membawanya kemana-mana, bahkan mempromosikannya sampai ke Jakarta, kemana-mana, ke hampir semua kementerian sudah pernah mencicipi kopinya Manggarai Timur. Kopi Colol Bulan ya, 7 ini Bapak? juga kita akan festival kopi juga di Universitas Indonesia bersama Bang Titi. Ya. Tanggal 7.
7 November 2023 akan ada Festival Kopi Manggarai Timur di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Luar biasa sekali. Ini bagian dari promosi yang kita lakukan kopi. untuk kopi. Nah, bicara soal itu, menjadi bupati itu yang orang lihat itu kan, Bapak Bupati lagi di mana? Oh, di Jakarta. Bapak Bupati lagi di mana? Ada di Kupang. Enak betul Bapak jadi bupati, suka bisa jalan-jalan kemana-mana. Bapak bisa bercerita soal ini? Saya sekarang baru sadar bahwa begitu kita sibuk jalan-jalan, saya baru sadar memang kita ini memang mendinya roeng, bahasa Indonesia Manggarainya. Artinya kita ini memang hambanya rakyat. Ya. Kita kemana-mana sebenarnya bukan untuk pesiar ya. Pertama, kita diundang oleh atasan kita, katakan diundang oleh gubernur, diundang oleh presiden atau oleh menteri rapat. Kita hadir ke sana itu adalah untuk mendapat informasi. Bagaimana informasi itu besok bermanfaat untuk bisa merubah kehidupan kita orang Manggarai. Antara senang dan kadang-kala juga susah. Capek juga pasti. Capek, pasti capek. Tapi kalau kita mengeluh capek, tidak baik. Saya dengan enjoy. Ya. Minimal dalam perjalanan itu kita mendapat suatu informasi yang baik buat kemajuan daerah ini. Kalau kita berpikir begitu, kita menikmati perjalanan dengan senang. Gitu. Memang capek. Capeknya hilang jadinya. Capeknya hilang. Kita tidak ada waktu untuk urus diri sendiri. Nah itu dia pertanyaannya. Waktu untuk mama, anak-anak, cucu-cucu itu bagaimana membaginya? Jadi seorang bupati kan pasti sibuk. Tetapi satu sisi Bapak adalah seorang suami juga, seorang ayah juga, opa. Tidak ada protes dari mama atau anak-anak? Pasti protes. Cucu biasanya yang paling. Termasuk mama juga protes. Menjalan-jalan terus. Tapi ya saya berpikir ya kita jalan untuk kerja, bukan jalan untuk pesiar. Saya pernah bawa 2 cucu sampai sekarang mereka tobat memang. Bawa ke Jakarta. Mereka bilang, cukup sejalan Eropa. Kan dia bukan datang pesiar, datang kerja. Ya kesempatan kita ke Jakarta, maksudnya begini, kita sudah buang uang ke Jakarta, buang uang. Pikiran dari sisi pendekatan ekonomi, uang yang saya buang ke Jakarta ini mesti ada imbal balik nih, mau masuk ke Manggarai Timur. Kalau tidak, lebih baik tidak usah. Jadi pergi harus ada tujuan dan harus ada yang dibawa pulang. Harus dibawa pulang. Jadi kalau orang bilang bupati itu hanya pergi jalan-jalan untuk senang-senang, ayolah kita berpikir kembali soal itu. Kalau mesti bertanya ke mama dan anak-anak ini soal bagaimana, berapa persen kata mama Bapak jadi? Saya ini dibilang oleh mama itu dulu di Kupang, sampai sekarang juga mungkin. Sekarang mungkin naik peringkat saya. Dulu suami 30%. Sekarang suami 20%. 20% saja? Ya. Ayah anak-anak juga pasti mengatakan saya itu adalah Bapak 20%. Karena saya jarang di rumah. Iya. Ya. Artinya tidak sekedar keluar daerah ke Kupang, ke Jakarta, tapi juga ke desa-desa. Iya. Itu. Karena kan tugas kita itu untuk melayani banyak masyarakat punya permintaan. Nah, ke soal itu juga menarik Bapak. Banyak orang yang berpikir Bapak sebagai seorang bupati itu kan bapaknya orang Manggarai Timur. Bapak dari masyarakat Manggarai Timur yang tersebar di 12 kecamatan. Tetapi sepertinya ada yang tidak adil. Harusnya kan jadi Bapak itu adil. Tapi kenapa yang di sana jalannya di hot mix, yang ini lapen saja, yang di sana sekolahnya banyak, penempatannya. Mungkin jadinya kesannya Bapak bukan Bapak yang adil sebagai seorang bupati. Ya, wajar-wajar saja mereka kesan begitu. Ya, saya punya ilustrasi sederhana. Kita memimpin rumah tangga kita sendiri, saya bisa dikesan tidak adil juga oleh anak kita. Katakan, kita punya uang 1 juta. Ada 4 orang anak. Anak satu minta beli ini, anak satu minta beli ini, anak satu minta beli ini. Ya. Tentu dari semua kebutuhan 4 orang anak itu kita harus lihat mana yang lebih prioritas dari 4 ini. Tentu kita beli itu. Kalau beli ini, pasti anak lain yang tidak penuhi kebutuhannya, dia pasti protes. Bapak tidak adil. Itu dalam lingkup kecil. Apalagi dalam lingkup yang luas ini. Nah, kita punya uang terbatas. Apalagi ya, hampir 3 tahun lah. 2,5 tahun lah, kita ngomong 2,5 tahun lah. Kita ada COVID. Ya. Praktis konsentrasi kita waktu itu adalah bagaimana menyelamatkan jiwa manusia. Uang kita arahnya ke situ. Tidak bangun kita. Kita baru start bangun 2019 sebagai saya bupati 2019. Selesai situ COVID 2021. 22 mulai berangkat lagi, 2023 berangkat lagi. Orang banyak protes. Kenapa tidak dibangun di sini?
ya kita prioritas. Katakan omong hot mix, kita ambil dulu jalan strategis utama. Katakan yang melintasi utara ke selatan, itu juga belum tuntas. Gitu ya. Terus begitu juga air minum, kita lihat dulu. Kita cari dulu yang prioritas. Tidak dalam pengertian bahwa saya pilih jalan ini karena saya lebih mencintai mereka, tidak. Atau karena pemilihnya lebih banyak di sana? Tidak. Saya tidak pernah melihat selama ini, karena saya menang di sini dulu, saya bangun ini, saya tidak. Itu tidak. Saya tidak melihat, karena saya bangun mengerti Timur secara keseluruhan. Ya. Tentu kita lihat dulu prioritas yang mana. Saya jujur, saya tidak pernah toleh ke belakang, karena orang tua saya dulu pesan itu jangan lihat ke belakang. Ya, saya ingat cerita Bapak soal kalau mau pergi sekolah. Iya, jadi kalau dulu saya pergi sekolah, almarhum itu, dia sampai di pintu gerbang kampung, dia garis begini, suruh langkah, tidak boleh lihat lagi ke belakang. Saya kemudian tanya, selama saya di SMP terutama, SMP, SMA, di Kupang, datang libur begitu. Tapi pada waktu saya pergi sekolah S2, dia tidak buat lagi. Saya tanya, loh kenapa Bapak tidak buat lagi? Dia bilang, kau sudah kerja, perjuangan sudah selesai. Iya. Kenapa? Maksudnya dia bilang, segala hal yang buruk dari kelakuan kami orang tua dan keluarga di kampung tidak boleh kau bawa ke tempat kau berjuang, karena kau pergi berjuang. Iya. Itulah yang selalu saya pakai selama ini, jangan lihat lagi ke belakang. Katakan kita, pilkada sudah selesai. Kita tidak boleh lagi bangun, saya tidak bangun di daerah ini, saya tidak bangun dari karena tidak pilih saya. Oh tidak, kita harus berpikirnya ke depan, gitu kan. Jadi ya memang wajar kalau masyarakat memang merasa tidak adil. Iya. Karena adil itu tidak sama rata sama rasa. Itu kan persepsinya kan seolah-olah adil itu sama rata sama rasa. Tidak ada teori keadilan seperti itu. Teori keadilan itu sesuai syarat dan kondisi. Gitu kan? Nah, gitu. Masa kita misalnya kalau mau adil, ya semua jadi presiden semua. Tapi kan yang memenuhi syarat saya yang jadi kan. Iya. Syarat partai pendukungnya, umurnya, pendidikannya, nanti dipilih oleh masyarakat. Yang itu saya memenuhi syarat jadi presiden. Tapi semua kita nih kalau bisa tamat SMA atau S1 umur sekian, boleh jadi bupati semua. Tapi yang memenuhi syarat saja. Iya. Nah, gitu kan. Menjadi bupati itu juga, itu tadi, tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Tidak. Kalau misalnya kita manusia merasa bahwa segala keputusan memuaskan, tidak juga. Tidak. Harus kita bertolak dari kerangka berpikir bahwa apapun yang saya putuskan, ya, apapun kebijakan yang saya ambil, pasti tidak memuaskan semua orang. Itu pasti. Jadi mengatasi kebencian orang-orang itu biasanya apa yang Bapak buat? Ya kalau mereka benci, ya kita tetap baik dengan mereka. Tidak usah ditanggapi. Tidak usah ditanggapi. Mungkin karena mereka juga belum paham. Kita jelaskan. Kita jelaskan begini, Kak. PAD Manggarai Timur hari ini posisi kita 43 miliar. Ya. Uang itu tidak cukup untuk membayar gaji. Gitu kan? Oleh karena itu kita cari uang. Cari uangnya kemana? Ke Jakarta. Uang negara ini kan. Nah, bagi juga uang dari pusat ini kan pasti tidak sama rata sama rasa juga. Ya. Kita juga pasti protes, loh tidak adil. Masa kami daerah miskin kok baginya begini? Ya, karena presiden berpikir seluruh wilayah Republik Indonesia. Orang yang menuduh tidak adil, dia berpikir dirinya sendiri, berpikir kampungnya sendiri. Dia tidak pernah lihat kampung orang lain. Biasa saja. Saya enjoy sekali hal begitu. Itu biasa. Karena saya berpikir tidak semua orang itu puas dengan kita. Kalau kita berpikir, apa yang saya putuskan memuaskan semua orang, kita nanti stres sendiri. Iya, pasti capek sendiri kalau harus memuaskan semua orang. Ada berapa... Dan saya selalu berpikir bahwa memang dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh merasa puas. Kalau puas, berarti kreativitas kita mati. Saya pernah tanya kompanya tahun dulu, berapa itu? Apakah kamu puas dengan saya? Oh, jawab, ya kami puas. Yang tidak puas, angkat tangan. Mereka angkat tangan. Yang tidak puas inilah yang pilih saya nanti. Loh, kami juga puas. Ya kamu kan sudah puas. Iya. Ketidakpuasan itu penting. Ya. Kalau pakai prinsip itu berarti nanti misalnya Bapak akan maju lagi di pilkada berikutnya, maka akan banyak yang tidak pilih Bapak karena banyak yang sudah puas. Hot mix-nya kan sudah banyak nih masuk ke tempat-tempat. Iya, jadi harusnya berpikir begitu kan? Berpikir begitu. Orang yang puas itu, karena kalau kita sepuas berarti sudah tidak punya semangat untuk berusaha lagi. Iya. Maka saya selalu ngomong tidak boleh puas. Karena kalau kita puas berarti mati. Karena kebutuhan manusia ini terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai perkembangan waktu. Dulu kita tidak pernah omong tentang tower telekomunikasi BTS. Tidak pernah omong.
Tapi begitu semua sekarang pakai IT, orang ngomong itu. Kebutuhannya itu. Kebutuhannya berubah toh. Iya. Nah, dulu kan kita hanya ngomong jalan. Tapi sekarang infrastruktur bukan hanya sekedar itu, sekedar jalan, bukan sekedar air minum, listrik. Orang ngomong listrik. Dulu tidak pernah orang ngomong listrik, tapi sekarang semua orang nuntut listrik. Iya. Jadi sepanjang manusia ini masih hidup, kebutuhan dia terus berubah. Maka pasti tidak akan mencapai kepuasan. Ketidakpuasan itu akan selalu meningkat dia punya keadaan. Kalau kita penuhi ini, pasti kita tidak puas lagi karena ini yang belum dipenuhi. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Iya. Salah satu juga yang menarik yang kalau diikuti pemberitaan-pemberitaan tentang Bapak selama ini, salah satu yang menjadi konsen dari seorang Andreas Agas itu adalah isu perempuan. Ya. Bapak menempatkan perempuan kalau menurut saya itu cukup tinggi ya, karena sering sekali memuji, kemudian analogi-analogi yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan juga, standar yang dipakai untuk pelaksanaan pembangunan misalnya air minum. Bapak selalu menekankan air minum itu harus sambungan rumah untuk mempermudah perempuan. Itu kenapa Bapak? Apakah karena mereka sebagai seorang politisi melihat bahwa perempuan itu adalah pemilih yang fanatik, atau ada hal lain yang menjadi pertimbangan untuk itu? Perempuan itu adalah masa depan peradaban bangsa ini. Ya. Negara ini mengakui itu. Ya, satu, hanya ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Ya, tidak ada undang-undang khusus yang melindungi laki-laki. Tidak ada. Yang kedua, ukuran indikator kesehatan negara ini ada dua. Satu, itu angka usia harapan hidup. Yang kedua, angka kematian ibu dan anak. Tidak ada angka kematian bapak. Tentu kan kita berpikir, ini kenapa? Karena perempuan dan anak penentu masa depan bangsa ini. Bukan soal karena dia pemilih yang konsisten, tidak. Saya lebih baik omong yang real, bahwa perempuan punya kekuatan utama. Laki-laki juga punya kekuatan. Tapi selama ini kan kita sering omong tentang laki-laki, seolah-olah penentu utama. Sekarang kita balik, penentu utama adalah justru di perempuan. Kalau tanpa perempuan, tidak akan ada anak di bangsa ini. Gitu kan? Tidak ada keturunan. Anak yang sehat juga. Ya, tidak ada anak yang sehat. Jadi anak yang pintar, anak yang sehat sangat tergantung dari seorang perempuan yang pintar dan perempuan yang sehat. Karena ya orang bilang, teori genetika bilang 70% kecerdasan anak itu dari gen mamanya. Apalagi kita Manggarai Timur kan dulu saya canangkan Manggarai Timur kabupaten layak anak dan kabupaten ramah perempuan. Nah, bagaimana sih perwujudan dari Kabupaten Ramah Perempuan dalam program pembangunan kita? Salah satunya, kita mulai bangun air minum yang sambung langsung rumah. Itu untuk apa? Memudahkan perempuan. Karena bersentuhan dengan air terus setiap hari itu adalah perempuan. Kami laki-laki bersentuhan air hanya untuk minum saja. Itu sebenarnya. Dan saya sadar betul itu. Mungkin itulah kekuatan perempuan. Jadi saya tidak melihat dari sisi, mereka memang pemilih yang paling konsisten dalam dunia politik. Kenapa mereka pemilih? Karena mereka jarang diundang dalam soal sosialisasi kandidat. Kalau kami laki-laki kan datang kandidat satu undang ke sana, datang satu ke sana, cepat berubah karena informasi kita peroleh berbeda. Banyak toh. Perempuan dia tetap di rumah. Sekali dia bilang saya pilih si A, maka terjadilah perbedaan pilihan di dalam rumah itu. Tapi bukan di situ sebenarnya setting saya, sasaran saya paling utama. Yang paling utama bagi saya adalah bagaimana perempuan kita ini menjadi kekuatan utama untuk menciptakan generasi emas ke depan. Ada di perempuan dan anak. Ya. Sebagai seorang bupati yang harus memikirkan banyak sekali hal, banyak sekali orang, banyak sekali kepentingan yang harus dipikirkan. Tidur malam seorang bupati nyenyak tidak, Bapak? Iya, saya ini tipikal kalau saya orangnya cepat tidur. Yang penting begitu mau tidur, fokus pikiran kita ke tidur. Jangan fokus pikiran ke masalah. Sebab masalah ini kan tidak diselesaikan dengan pikir. Saya harus ada tindakan. Ya. Sebab kalau kita selesaikan dengan pikiran, ya memang tidak akan selesai. Itu membuat kita stres. Selesai dan tidak akan nyata. Stop, ini masalah ini sudah kita selesaikan dengan cara begini. Makanya saya selalu berprinsip selama ini, semua pekerjaan harus selesai pada saat itu. Misalnya saya tantang dokumen di mana sementara kerja itu, supaya jangan ada beban kita pulang rumah. Berarti kualitas tidur selama jadi dosen, selama jadi pekerja LSM dengan sebagai seorang bupati sama sih? Sama. Sama saja. Saya ini orang yang tukang mete malam, bukan mete untuk bekerja.
Oke. malam hari. Mungkin saya selama jadi bupati ini saya malah jarang bekerja malam hari, yang ketik-ketik itu. Kalau dulu tuh banyak waktu habis kerja malam hari. Nah, kalau jadi bupati ini malah kurang. Kecuali kalau pulang tugas segala macam kecapean tidur. Oke, menarik sekali. Masih banyak mungkin yang akan kita gali bersama Bapak Andreas Agas. Tetapi mungkin sekarang waktunya juga sudah semakin mepet. Bapak juga punya agenda yang cukup banyak yang masih harus diselesaikan. Kalau harus merangkum semua mimpi-mimpi Bapak, kalau harus merangkum semua harapan-harapan Bapak, seorang Andreas Agas untuk Manggarai Timur dalam satu kalimat, Bapak mau bilang apa? Pembangunan ini tidak pernah akan selesai. Oleh karena itu, terus kita berjuang bersama. Berjuangnya harus bersama. Bersama, tidak bisa saya sendiri. Bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh Bapak saat ini dari masyarakat Manggarai Timur untuk pembangunan, untuk Manggarai Timur yang lebih baik, untuk mimpi-mimpi bersama? Mereka harus juga punya semangat untuk membangun dirinya. Gitu. Dia tidak boleh pasrah. Ya, tidak boleh selalu menyalahkan orang. Gitu. Sebab hanya diri kita sendiri yang merubah nasib kita sendiri. Bukan orang lain. Kalau semangat ini betul-betul ada di kalangan masyarakat, berarti dia baik, dia bisa keluar dari segala macam. Bukan sangat tergantung pada orang lain, tidak. Kita juga orang Manggarai Timur mesti kita sendirilah yang keluar dari kesulitan ini. Semangat itu, bahwa support dari luar itu akan ada kalau kita sendiri semangat. Tapi kalau misalnya kita sendiri juga tidak semangat, bagaimana mau datang dukungan dari orang lain? Sejalan dengan Matim Seber. Ya. Kesejahteraan itu datang kalau kita sudah berdaya dan juga berbudaya. Berbudaya dulu baru berdaya. Pak, ya? Orang berbudaya itu kan pasti berdaya. Pasti berdaya. Kita orang Manggarai kan punya filosofi yang mendorong kita untuk berdaya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita di podcast kita, Cerita dari Manggarai Timur. Semoga podcast ini akan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Manggarai Timur dari seorang Andreas Agas, Bupati Manggarai Timur. Kita sudah melihat sisi-sisi manusiawinya seorang Andreas Agas, bahwa ternyata menjadi seorang bupati itu ya tetap seorang ayah juga, tetap seorang manusia juga yang biasa saja. Bupati itu hanya jabatan politik yang kemudian dipercayakan pada saat ini. Membangun bersama, kerja kolaboratif dan kerja tim, seperti slogan yang selalu Bapak bilang di mana-mana, kita ini membangun Manggarai Timur bukan Superman atau Superwoman, tapi kita adalah super team. Terima kasih banyak sudah bersama kami dalam Cerita dari Manggarai Timur. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu lagi dalam serial selanjutnya. Kami pamit. Salam dari Borong.